Oh, ini video pembersihan gas trap dan bagi yang kira-kira tidak ini kuat nonton, jangan ditonton karena kotor jorok. Oke, kita lihat. Oh, kotorannya udah sebanyak ini. Gas trap ini naruhnya di bawah wastafel, jadi biar atau mengurangi mampet di pipa. Jadi kotoran yang lolos dari wastafel itu masuknya di gas trap ini dan harus kita bersihkan secara berkala. Jadi kalau kita bersihkan secara berkala, harapannya nanti di pipa buangan air kotor tidak mampet. Karena dulu di sini pernah kejadian sekali, jalur dapur mampet pipanya karena kotorannya penuh. Untungnya waktu itu karena di lantai 1 jalurnya bisa dilubangin dari plafon basement, sehingga hanya buka plafon, terus pipanya dipotong, sumbatannya dibuang, disambung lagi bisa. Nah, tapi jika di basement jalurnya di bawahnya sudah jalur pipa buangannya di bawah lantai, nah kalau bocor kan mumet ndase nanti. Jadi biar lebih aman dikasih gas trap seperti ini. Cuma yaitu harus dibersihkan secara berkala, harus tetap rajin-rajin membersihkan juga, karena kalau enggak nanti kalau di sininya penuh juga nanti akan ngalir ke pipa buangannya kotor. Tapi kalau dari sini udah disaring, dibersihkan, kan nanti di pipa buangannya udah bersih. Itu maksud dan tujuan penggunaan gas trap ini. Nah, dan ini adalah proses pengurasannya yang sudah sangat kotor sekali. Jadi yang gak kuat melihat kotor-kotoran, jorok-jorokan, jangan ditonton. Tapi kalau Anda kuat, silahkan nonton. Syukur-syukur bila Anda punya permasalahan yang hampir sama, bisa juga mengaplikasikannya seperti ini. Ataupun jika Anda punya rumah baru, dapur wastafelnya sebelum terjadi masalah, dipasangin gas trap dulu, itu akan lebih bermanfaat meskipun ya, video jorok seperti ini. Oke, ini kotoran ini. Saya belum tahu ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk enggak. Mungkin bisa, mungkin saja bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Tapi saat ini belum kita manfaatkan, belum cari pengetahuannya lebih jauh gitu ya. Kotor aja kayak gini. Nah, ini dari bak pertama udah nggak bisa ngalir karena di sininya udah penuh dengan kotoran itu. Jadi kesumbat di situ, kan ada jaring-jaringnya, tapi udah tersumbat. Ya, jadi kurasannya ini disimpan, rencananya nanti buat pupuk untuk tanaman-tanaman Pak Kebun biar jadi ini subur. Pupuk ya. Oke. Nah, foto. Ya. Untuk bagian ini perlu kita angkat ini. Tapi kita harus buka ini dulu, yang bagian atas ini dulu, biar ini bisa diangkat ya. Itu. Ya, ini bagian yang pertama, air dari wastafel masuk ini di sini. Ini kotorannya seperti masih kotoran mentah. Tapi karena berhari-hari juga udah warnanya udah
Ini jadi ada isinya, ada nasi, ada macam-macam. Sekali lagi sudah saya peringatkan dari depan, yang nggak tahan jangan nonton, daripada nanti apa sih muntah. Oke. Nah, ini mungkin akan menjadi sumber kesuburan bagi tanaman-tanaman kebun kita. Nah gitu loh, diubeng-ubeng ke dan tetap bisa manfaat. Nah, gitu. Kita akan angkat ini bagian situ, sudah berkurang ya, kita angkat dulu ya. Setelah keranjang penyaringan pertama ini ya, masih berupa banyak nasi terbuang ternyata di sini ya, dan di sana yang sudah lewat dari keranjang juga perlu kita bersihkan. Kita lanjut lagi pokoknya, biar videonya lebih dari 10 menit. Bukan karena itu ya, cuma saya ingin memperlihatkan proses pembersihan dari grass trap ini. Ada telegram masuk, dengarkan saja. Nih contohnya nih, keras seperti ini nih. Kan nggak bikin mampet barang kayak gituan ya toh. Ini juga ada nih, ada dia. Kayak gini, kayak tahu. Oke, kita bersihkan semaksimal mungkin, lalu kita pasang lagi nanti. Oke. Ya, ini teman-teman kondisi setelah dilakukan pembersihan, tentunya masih belum benar-benar bersih sempurna karena ini grass trapnya tidak bisa kita angkat, jadi hanya bisa kita angkat kotorannya saja. Kotoran yang di bawah akan kelihatan naik di sana, tapi kotoran yang besar-besar sudah bisa terangkat dengan baik. Oke, jadi sekarang di lubang-lubang yang pada sekat pertama ini udah tidak penuh sampah sehingga airnya nggak naik kayak tadi, sehingga dari bawah air melewati lubang-lubang ini, dan di bawah sana ada sekat yang longgar gitu, jadi air ngalirnya dari bawah, terus dari sini juga ada sekat lagi, airnya ngalirnya dari atas gitu ya. Jadi intinya pakai model ini harus sering-sering dibersihkan saja. Kalau model grass trap satunya yang kita pakai, yaitu grass trapnya ini bisa dilepas, jadi pembersihannya benar-benar bisa pembersihan total. Kalau ini hanya diambil isinya saja, kotorannya saja, tapi dengan seperti itu sudah kelihatan lancar lah pastinya. Oke, jadi seperti itu dulu pembersihan grass trap kali ini. Mudah-mudahan Anda tidak menjadi muntah di pertengahan video, dan bisa bermanfaat bagi Anda yang mungkin rumahnya ada masalah, atau untuk mengantisipasi sebelum rumah Anda ada masalah dengan saluran pipa dapur, Anda kasih grass trap terlebih dahulu, itu akan lebih bagus. Oke, thank you, salam Carmen Beta.